Saya lahir di sini tahun 65. Saya lahir di rumah sakit Cimacan. Itu pada saat itu papa saya kan pengabdi negara. Seorang brimob waktu saat itu tugasnya di Istana Cipanas, Istana Bogor, Istana Jakarta. Waktu saat itu. Jadi sejarahnya papa kan Hindu. Nah, karena ada 5 putra-putra orang Bali, itu bujangan. Nggak ada pura. Saya mau kemana gitu. Nah, pada saat itu Papa Op pas ada di Cipanas. Waktu itu tahun 60, 59-an lah waktu saat itu. Nah, Papa itu jalan-jalan lah. Nah, ketemulah wihara Nagasena itu. Nah, Papa masuk di situlah sama putra 5 itu. Aji Ngenu, terus sama siapa lagi waktu itu Papa cerita. Nah, yang tetap itu menjadi siswanya Banti Asin ya Papa. Papa tugas balik lagi Vipassana, langsung Banti Asin itu enggak berpikir apa-apa. Langsung diupasaka. Kalau orang Bali itu di Winten itu ya. Jadi mengaku berjanji menjadi umat Buddha. Jadi langsung muridnya Banti Asin Jinarakkhita. Langsung itu. Papa saya itu. Jadi kakak saya lahir di sini sama saya. Saya pun juga langsung ya dikasih nama. Karena kan dulu saya dikasih nama sama kakek saya. Kakek saya itu nama orang Sunda. Raden apa gitu. Nah, saya lahir itu 1 bulan nggak bisa tidur, Romo, nggak bisa makan, nggak bisa apa. Nah, papa saya waktu itu masih ke Aceh. Saya itu nangis-nangis sudah kurus mau mati itu. Nah, saya dikasih sama orang Batak. Oh, kasih aja orang Batak, nggak cocok mungkin bapak ibunya. Nah, dikasih orang Batak, tapi nggak bisa juga sehat. Nah, datang papa, terus dibawa saya ke Nagasena. Dibawa ke Nagasena, kata Banti Asin, Banti Jinapia, Banti Jinaratana. Kata Atai itu namanya terlalu berat ya. Nah, sudah gitu terus dikasih nama sama Atai, ganti nama, dipericikin sama Banti Jinapia, Jinaratana. Waktu itu Romo siapa? Abhidhamma. Romo Pandit. Pandit ya Kak Harudin itu. Nah itu dipericikin terus dikasih nama ganti. Nah, dari itulah langsung saya sehat. Jadi saya semalaman katanya saya tuh tidak bangun-bangun. Karena dikasih minum, dikasih nama. Yaitu Amita itu diganti nama Amita. Nah, pada saat itu Papa ada tugas terus pulang ke Lombok. Nah, dari sini Jakarta tahun berapa 70 kalau nggak salah itu. Nah, Papa itu tugas. Jadi kita dipindahkan karena kakek saya sudah tua minta pulang. Nah, jadi Papa dikasih Buddha, dikasih Kuat Im. Komang jangan kamu mampir-mampir langsung. Nah, Papa langsung sampai di Lombok, besokannya Tampomas apa itu tenggelam. Yang dari Bali. Nah, seandainya papa saya mampir dulu ke kakek saya, ke nenek saya ke Bali, ya sudah. Jadi kan pasti tenggelam. Nah, buatlah tempat suci, terus buat Citya, terus Mahacitya. Nah, terus jadi wihara itu Ate datang. Jadi 25 biku sangga termasuk Bati Sudabumi, Suhu yang datang yang resmikan wiharanya papa pertama satu-satunya di Lombok. Wihara Dhamma Susena. Papa saya namanya Susena Dhamma, dikasih sama Atai, upasakanya Susena Dhamma, nama wiharanya Dhamma Susena. Ceritanya, Komang kamu pulang ke Lombok, karena di situ itu banyak umat Buddha. Kamu harus bina. Kenapa Banti Asin tahu di situ? Ternyata tahun 60-an Banti Asin pernah ada ke sana, ada menanam pohon bodhi. Itu namanya Saraswili. Ya, kalau kita Waisak sering kita waktu masih kecil-kecil ke sana gitu. Jadi wihara itu dibangun papa sendiri dengan dananya papa sendiri. Kalau nggak salah kebunnya itu dijual untuk membesarkan wihara itu.
Papa sama Banti Asin itu ikatannya luar biasa. Papa nyebut AT itu bukan Banti Asin, Sangga Agung. Saya bilang, siapa Pak? Sangga Agung. Sangga Agung itu kita pikir perkumpulan, tapi menyebut Banti Asin itu adalah guru yang luar biasa. Sampai sekarang saya pingin seperti Sangga Agung kalau meninggal duduk. Oh, itu. Setiap kalau pulang ke sini Romo, Papa itu pasti diajak sama Ate. Tuh kalau bawa duit itu segepal gini, mau segini tuh. Untuk apa? Ternyata bangun wihara begitu banyak di Lombok itu. Jadi kalau pergi itu pulang ke sini dibawa segini. Suhu tensin dipamer sama Bapak. Dikasih Sangga Agung. Guys, tenang. Itu. Bukan untuk pribadi Bapak, ya itu bangun wihara itu. Jadi wihara yang kecil dibangun, didukung sama orang-orang Lombok itu. Jadi bapak saya terkenal di NTB, tapi saya tidak tahu orang-orang Tionghoa gitu kan. Setiap pasar itu pasti tahu papa gitu. Jadi di Kelenteng itu jadikan wihara, diperjuangkan gitu. Jadi Lombok Utara, Lombok Barat itu pertama yang ngebangun itu adalah ya papa itu. Jadi Banti Jinapia, Banti Giri Rakito, Banti Sulubara Ratano, Banti siapa, banyak sekali Banti-Banti yang hadir, yang datang ke wihara. Termasuk Banti Panyawaru pernah, terus Banti Windama pun, Banti luar negeri, itu sudah pertama yang di wihara itu. Nah itu kita Hindu, saya pikir wihara itu, Citya itu adalah agama Buddha Aceh-Aceh, karena yang datang itu orang tua. Tapi yang Dhamma Desana kan orang tua. Banti Jinapia yang datang, Banti Giri Rakito tinggal di rumah Romo. Oh iya, wihara kan untuk orang tua. Gitu loh. Oh yang datang-datang kan orang-orang pasar, orang-orang toko, orang-orang tua. Aceh-Aceh pokoknya orang tua semua. Terus ada orang Bali. Tapi tidak ada yang muda. Nah itu dia bilang, aduh saya punya anak perempuan semua. Nanti siapa yang menggantikan ini? Wihara. Terus Hindu itu semuanya gimana ini nantinya gitu. Nah ya itu setidak-tidaknya saya dikirim sama papa gitu. Jadi saya ingin sekolah kesehatan di Surabaya nggak bisa, gagal, ya dibawa saya ke Semaratungga Romo. Waktu kami kuliah di Semaratungga itu Banti Dewa, Banti Lama, terus Atai. Banti Kusalo belum jadi. Jadi masih jadi bawa tasnya Atai itu masih kurus gitu kan. Nah sudah berapa tahunnya lagi saya maksud semester berapa itu Banti Kusalo baru jadi Samanera. Banti Lama, Atai, Banti Dewa. Ngajar di Semaratungga waktu saat itu. Jadi ngajarin tentang kita cinta kasih, ngajarin kita ajaran Buddha Indonesia, maksudnya Buddha Majapahit. Nah itu Banti Dewa, menceritakan sejarah-sejarah waktu saat itu. Jadi kalau kita liburan kita ke sana, Romo, ke Rembang. Jadi kita belajar di situ Rembang. Jadi penuh cinta kasih dan kasih sayang gitu. Nah setelah gitu kita jadi samaneri. Nah Dharmacarya kita itu Banti Dewa Dharma Putra yang ajarannya itu terus Suhu Tenzin secara ya ritual Mahayana. Jadi dua guru kita itu yang mengajarkan kita, tapi juga lebih dekat saya sama Banti Dewa karena kan saya sebelum jadi bikuni sudah dekat sama beliau gitu. Nah terus saya belajar situ, tiba berapa tahun karena saya agama Buddha saya masih tipis, makanya saya kuliah lagi di Semaratungga, menyelesaikan S1-nya. Nah S1-nya situlah dekat lagi sama Banti Dewa. Ya jadi kita Banti Kusalo, Banti Suryanadi, Banti Kemacaru, Banti Nyana Karuno, itu semua. Jadi kita latihan di situ. Tahu nggak Romo? Tidak harus kita makan nasi. Nah ajaran Buddha lama itu dimunculkan ke kita. Jadi kita diajarin tidak keluar. Nah, jadi batin kita diolah.
Mungkin itu secara abidama, tapi abidamanya secara Jawanis gitu. Nah, di situ saya banyak cerita, dapat ilmu dari Bantidewa. Jadi tentang Majapahit, tentang perkembangan semua itu gitu. Itu Bantidewa. Jadi kita juga sering juga di situ dididik sama ke Bantidewa waktu kami masih kuliah di Semaratungga gitu. Nah, itu 3 itu. Nah, setelah itu baru ke sini, ke Su Tenshin gitu. Su Tenshin yang ngajarin tentang bagaimana kerja, bagaimana ini, bagaimana Liam King gitu, bagaimana cara ritual-ritual. Nah, itu Bante Su Tenshin gitu. Nah, kita diangkat sama Su Tenshin tinggal di sini ini gitu. Ada satu kenang-kenangan papa yang dibangun wihara itu 10 tahun mangkrak nggak kebangun. Yang pertama yang dibantu sama presiden, Bapak Kebinagraha, proposal untuk ngebangun wihara. Nah itu wihara nasional lah itu ya. Jadi mangkrak itu, jadi hancur. Nah situ saya memulai. Sebelum saya memulai, saya wasa di sini. Kalau diizinkan sama guru saya ingin meneruskan jejak orang tua saya, tunjukkan saya gitu. Nah mulai itu sudah Romo. Jadi tahun 2015 saya punya murid-murid. Jadi sekarang sudah S1, tapi muridnya Bante Nyana Maitri. Nah, sekarang muridnya ada 2 di Ekayana, di Bante Nyana Maitri itu banyak sekali. Nah saya bagi sekarang di Semaratungga ada, di Lampung juga ada. Ada yang sudah S2 Romo. Termasuk itu Badraguna. Nah itu termasuk murid saya itu. Badraguna, pokoknya Badra itu semua itu. Jadi anak-anak sekolah minggu saya disekolahkan jadi S2, S1. Sekarang Bikuni ada, Bikuni Kirana. Itu lagi sekolah S2. Itu bahasa Mandarinnya luar biasa, orang kampung itu Romo. Nah makanya satu-satunya di Lombok yang tempatnya saya tinggal sekarang disetujui sama Papa tuh Lenek, namanya Wihara Sutadama. Itu lengkap Romo, bisa mantram, bisa Liam King, bisa parita anak-anaknya. Saya harus berjuang juga dalam milenial begini, anak yang canggih, teknologi semakin canggih, saya masih jadul kan. Walaupun di kampung Romo, saya harus bisa melepas semua ego saya, marah saya, emosi saya sama anak-anak. Bagi saya merangkul anak-anak. Jadi jangan sampai dia keluar dari tembok, dari pagar itu. Nah makanya saya rangkul semua. Saya tidak memilih manapun wihara itu. Makanya saya jadi bikuni ini hanya satu. Makanya ditanya sama para biku, sama umat-umat. Terus ditanya, tujuan kamu jadi bikuni untuk apa? Saya bilang, saya ingin menjadi orang baik. Saya ingin belajar untuk diri saya menjadi orang baik dan saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Baik itu saya jadi ketua Sangga Bikuni, saya ke daerah, saya berikan terima kasih kepada guru spiritual saya, terima kasih kepada kedua orang tua saya sudah bisa seperti saat ini gitu. Hanya itu, saya tidak ada berpikiran yang lain apapun.